Satunya cara penebusan, saya tebus dong barang itu, selesai. Nah, kita udah tergade oleh dosa. Oke, ini adalah iming-imingannya penebusan dosa, teman-teman ya. Coba kita simak lagi aja. Nah, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi. Yang baru mampir langsung aja klik tombol subscribe di bawah dan juga loncengnya biar nggak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Teman-teman, kali ini saya mau nge-reaction lagi video pemurtadan. Kali ini pemurtadannya adalah percakapan yang akan kita dengarkan. Apa aja yang diomongin oleh oknum tersebut untuk memurtadkan seseorang. Semoga dengan menonton video-video semacam ini bisa membuat kita lebih berhati-hati dan lebih kuat lagi menjaga iman Islam kita, karena dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dosa menyekutukan Allah, menganggap ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hal juga yang bisa membuat seseorang kekal di dalam neraka adalah yaitu kekafiran. Kalau di dunia mah sifatnya sementara gitu ya, ada orang menderita ya sifatnya sementara. Tapi kalau di akhirat ada yang kekal. Jadi ini yang paling kita takuti, yaitu kekal menderita selamanya di neraka. Wah, nauzubillahi min zalik. Jadi sebisa mungkin tinggalkanlah hal-hal yang berbau musyrik, syirik, apalagi bisa mengantarkan kepada kekafiran. Ini bahaya sekali. Oke, coba langsung aja kita reaction videonya. Ini adalah video yang juga berasal dari YouTube, teman-teman ya. Video ini memang sengaja direkam, atau kejadian ini memang sengaja direkam untuk tujuan tertentu ya, seperti pemurtadan, dan juga sepertinya ini ada tujuan donasi seperti itu ya, karena di sini ada rekening bank ini ya, mungkin tujuannya juga untuk donasi-donasi gitu. Tapi itu urusan mereka lah, tugas kita adalah menjaga iman Islam kita. Coba kita simak videonya ya. apa itu? SD kelas 6. Dia bilang kalau nanti tamat SD kemana kamu? Dia bilang ya aku sekolah lah, SMP, kalau udah SMP, SMA, kalau udah SMA, kuliah, kalau udah kuliah, ya cari kerja, udah cari kerja, ya kawin lah. Oh, kalau udah kawin, ya pasti punya anak, kalau udah punya anak, tua lah, kalau udah tua mati, kalau udah mati kemana? Nggak tahu. Ini seharusnya kan hidup yang kekal itu lebih penting, ya kan? Daripada hidup yang sekarang sementara ini. Kenapa orang banyak nggak tahu kemana dia pergi, coba? Kira-kira apa? Maksudnya? Iya, kok dia setelah meninggal ibu kemana? Akhirat. Ya akhirat itu kan kemana? Neraka atau surga? Ya itu tergantung amal perbuatan di dunia. Sekarang ibu mana banyakan, amal baik atau amal jahat? Jujur, jangan bohong. Seimbang kayaknya. Hah? Seimbang. Seimbang berarti nggak bisa dong, iya kan? Nah, oke, itu seimbang. Yang kedua, pertanyaannya gini, ya, kalau kita buat baik kan ada amal tuh, amal. Kan dosa pun ada nih. Dosa pasti ada dong, nggak mungkin orang suci kan, dosa. Apakah amal ini bisa menghapus dosa? Mudah-mudahan. Tapi kalau kita di padang mahsyar, itu bukan amal menghapus dosa, dia ditimbang, bukan menghapus. Dia ditimbang mana banyakan dosa dan pahala, ya kan? Nah, tetapi tidak ada yang mengatakan bahwa amalnya menghapuskan dosanya, tapi ditimbang. Nah, sekarang kalau ditimbang, ya mana coba? Sedangkan surga itu untuk yang suci. Nah, sedangkan kita suci nggak kita ini? Suci nggak? Kira-kira enggak, pasti nggak ada orang suci. Nah, terus gimana dia mau masuk surga? Gitu loh, kan harus suci. Nah, terus gimana dia masuk surga? Coba. Nah, ya kan? Nah, jadi ini suaminya? Iya. Oh, jadi jalan satu-satunya nggak ada dengan cara kita menyogok dengan amal. Dengan satu-satunya ya harus Tuhan sendiri yang menganugerahkan keselamatan, memberi keselamatan itu. Nah, dulu saya juga gitu, mudah-mudahan itu. Nah, setelah saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, oh ternyata kalau kita lewat amal nggak mungkin mampu. Lewat apa? Lewat penebusan. Contoh, kita sudah
Saya udah anak saya ambil barang saya, gadi ke tukang gadian, kan? Sebagai seorang bapak yang baik, saya nggak bisa ambil gitu aja di penggadian, walaupun misalnya saya punya kuasa lain ya, misalnya saya menteri atau presiden. Saya harus apa? Harus adil. Satunya cara penebusan, saya tebus dong barang itu, selesai. Nah, kita udah tergade oleh dosa. Oke, ini adalah iming-imingannya penebusan dosa, teman-teman ya. Baik, kita simak lagi aja. Nah, jadi caranya gimana? Ya, kalau kita mainkan amal terus, nggak bisa menghilangkan ini. Nggak bisa menghilangkan ini. Caranya gimana? Kita terima dengan anugerah. Kita terima dengan anugerah. Kita nggak bisa terima dengan karena perbuatan kita yang buat baik. Kalau ditimbang pun pasti banyakkan jahatnya. Karena dosa itu bukan ketika orang berbuat dosa. Ketika kita mikirin orang aja, ini orang ini siapa ya, jangan-jangan dia, itu udah dosa. Dosa itu kan dari bahasa aslinya amartia. Amartia itu ya tidak sesuai dengan rencana kehendak Allah itu. Jadi makanya kita kalau doa kan sering Robbana atina fid dunya hasanah wal fil akhirati hasanah wa qina azabannar, kan gitu kan? Jadi itu kan artinya kenapa orang doa begitu? Karena dia tahu dia nggak sempurna. Oke, itu tadi videonya guys ya. Tapi kelihatannya ini tidak sampai dimurtadkan karena tidak ada videonya ya. Mungkin tidak berhasil gitu maksud saya. Jadi iming-imingannya adalah penebusan dosa, teman-teman ya. Dan sempat tadi juga menyinggung ataupun membahas agama Islam, bahwasanya di Islam itu kan harus ditimbang dulu amal kebaikannya. Ya memang benar bahwa di Islam itu ada yang namanya yaumul hisab, yaitu hari perhitungan amal ya. Nanti dilihat amal baiknya seberapa, amal buruknya seberapa gitu guys ya. Lalu dibandingkanlah dengan kepercayaan di agama mereka yang tidak ada timbang-timbang. Cukup meyakini bahwa apa yang ada di agama mereka itu benar-benar nyata ataupun benar-benar Tuhannya, maka dosanya akan ditebuskan seperti itu. Tapi kalau bagi saya keyakinan tentang penebusan dosa itu tadi yang kita dengarkan ya nggak adil. Bagaimana orang yang tiap harinya beribadah dengan tiap harinya berbuat maksiat dianggap sama gitu, dianggap sama-sama bisa masuk surga tanpa ada perhitungan amal. Kalau begitu konsepnya, nanti orang-orang berpikir ya udah mending saya berbuat maksiat aja, happy-happy di dunia, orang sama aja kok nanti masuk surga. Yang ibadah masuk surga, yang maksiat juga masuk surga. Ya tentu tidak adil ya kalau konsepnya seperti itu. Lebih logis ataupun lebih realistis kepercayaannya umat Islam yang ada yaumul hisab. Orang-orang yang di masa hidupnya berbuat ibadah akan mendapatkan pahala dan mendapatkan ganjarannya. Begitu juga sebaliknya, orang-orang yang semasa hidupnya berbuat maksiat, maka dia akan mempertanggungjawabkan apa yang dia telah lakukan. Tapi ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau diibaratkan dosa kita sebesar dunia ini, maka ampunan Allah jauh lebih besar daripada itu. Maka sebagai manusia yang tidak pernah luput dari dosa, mau sadar ataupun tidak sadar, mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di sisi lain juga kita tahu Allah memberi peringatan kepada kita semua dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah, yaitu tadi yang saya sebutkan adalah dosa syirik, musyrik, apalagi sampai murtad ya. Maka jagalah baik-baik iman Islam kita. Dan jangan tunggu hari esok untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena belum tentu besok masih hidup loh. Kalau punya waktu sekarang, ya ucapkanlah istighfar itu sekarang dengan niatan hati memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sendiri, manusia semulia beliau, 70 kali sehari minimal beliau beristighfar ya. Apalagi seharusnya dengan kita ya, kita yang manusia yang tidak terjamin hidupnya, dosanya juga banyak, tentu harus jauh lebih banyak daripada itu. Kan mudah banget untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam keadaan kita sedang duduk santai, nggak ngapa-ngapain, bisa mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih. Bahkan ketika kita sedang beraktivitas pun juga bisa mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih. Jadi manfaatkanlah waktu sebaik-baik mungkin untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana tahu setelah berucap itu langsung dicabut nyawa kita, kan masih sempat beristighfar. Oke teman-teman, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar gak ketinggalan video berikutnya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.